Kementerian Pertahanan Kemenhan segera menyosialisasikan pembentukan komponen cadangan tahap pertama tahun 2021 ini. Rencananya, sosialisasi pembentukan komponen cadangan akan berlangsung pada akhir bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan tahapan berikutnya. Dalam perekrutan komponen cadangan tahun ini, pemerintah menargetkan bisa menjaring 25.000 peserta. Tahap awal 25.000, ujar juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak melalui pesan singkat. Pembentukan komponen cadangan sendiri dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Merujuk Beleit UU PSDN, yang dimaksud komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam pasal 28 UU PSDN disebutkan, komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Bagi warga negara yang terlibat dalam aktivitas komponen cadangan dianggap tengah melakukan suatu pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Sementara, keterlibatan sumber daya alam hingga sarana dan prasarana nasional dalam kegiatan komponen cadangan dianggap sebagai pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, demikian bunyi pasal 29 UU PSDN. Pasal 30 ayat 1 UU PSDN menyebutkan pengelolaan Komkat dilakukan melalui berbagai kegiatan, a. Pembentukan dan penetapan, b. Pembinaan, c. Penggunaan dan pengembalian. Dalam ayat berikutnya juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Komkat ini dikelola berdasarkan sistem pertahanan negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 31 UU PSDN disebutkan pembentukan komponen cadangan sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian atau matra, yakni komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, dan komponen cadangan matra udara. Berikut pembentukan struktural matra komponen cadangan ini tak ubahnya dengan posisi matra TNI yang juga mempunyai 3 matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. 1. Tahapan. Kemenhan sendiri sudah menetapkan jadwal sosialisasi pembentukan komponen cadangan kepada masyarakat. Rencananya, sosialisasi akan dimulai pada akhir bulan ini. Setelah merampungkan sosialisasi, pemerintah segera melanjutkan tahap berikutnya. Berdasarkan pasal 32 UU PSDN, setidaknya ada 4 tahapan dalam proses pembentukan komponen cadangan meliputi pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. 2. Syarat. Adapun syarat ketentuan yang harus dipenuhi warga negara yang ingin terlibat dalam komponen cadangan sebagai berikut. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan b. Setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, c. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, d. Sehat jasmani dan rohani, serta e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon anggota kemudian mengikuti rangkaian berikutnya, misalnya seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bagi mereka yang dinyatakan lulus, nantinya akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Selama menjalani latihan dasar tersebut, setiap calon anggota komponen cadangan akan memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 UU PSDN disebutkan, calon komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil